Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu, senang menyapa Bapak Ibu semua. Saya punya iman dan percaya kita semua dalam kondisi baik dan sehat tentunya, serta bahagia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena ya sehat, ya baik, tapi tidak bahagia saudara-saudara Tuhan, itu sangat berbahaya saudara. Nah, hari ini saudara-saudara Tuhan, kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan iman kita, untuk meneguhkan iman kita lewat ibadah kita, dan mungkin lewat persetujuan atau Bapak Ibu yang sedang mendengarkan hal ini, kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya bahwa Tuhan sediakan dan Tuhan sampaikan kepada kita untuk meneguhkan setiap iman kita dan untuk terus menguatkan kita bersama. Nah, kalau berapa minggu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa tetap miliki hati yang merdeka, saudara-saudara. Artinya, saudara, ketika kita memiliki hati yang merdeka, maka saudara-saudara Tuhan, kita dimanapun kita berada, kita berjiwa sebagai seorang yang bebas, saudara-saudara Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini secara berkesinambungan saya sampaikan kepada kita bahwa hari ini saya sampaikan tentang tetap menjadi pemenang, saudara dikasih Tuhan. Kenapa saya mau sampaikan hal itu kepada kita? Bahwa kemenangan kita, saudara, di dalam Tuhan tidak seperti kemenangan kompetisi-kompetisi di dalam dunia ini. Ya, kalau kemenangan di dalam dunia ini, saudara dikasih Tuhan, entah kita sebagai pemain bola, sebagai pemain badminton, atau sebagai pemain voli atau olahraga apapun, saudara dikasih Tuhan, suatu saat kita bisa kalah lagi, saudara-saudara ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kemenangan di dalam dunia ini adalah kemenangan yang tidak stabil, saudara-saudara. Naik turun, saudara ya, menang kalah, saudara-saudara Tuhan. Tetapi kemenangan kita di dalam Kristus, saudara-saudara Tuhan, adalah sesuatu hal yang sifatnya bukan sementara. Kalau kita punya pengetahuan yang baik, kalau kita pengenalan yang benar tentang Kristus, maka kita tahu bahwa kita memiliki kemenangan yang terus menerus dalam hidup kita, sehingga kita bukan lagi hanya menjadi orang yang menang, tetapi kita tetap menjadi pemenang, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau kita hanya menjadi pemenang, suatu saat bisa kita kalah. Tetapi kalau kita menjadi tetap pemenang, saudara-saudara, artinya, saudara-saudara, kita punya kualitas hidup, ya, kita punya kualitas hidup, kita punya kualitas iman, kita punya pertahanan yang sangat kuat, saudara-saudara, sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun dalam hidup ini, saudara. Nah, hari ini, saudara-saudara Tuhan, ya, kenapa saya mau katakan kepada kita bahwa tetap menjadi pemenang? Kita akan sama-sama belajar, ya, kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 10 berkata begini, Bapak Ibu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan baik, saudara-saudara. Roma pasal 6 ayat 10 menyampaikan 3 hal kepada kita untuk kita sebagai seorang yang tetap menjadi pemenang, saudara. Ya, yang pertama dia berbicara tentang kematiannya. Kematiannya yang pertama adalah kematiannya terhadap dosa, saudara. Ya, dia mengalahkan setiap dosa dengan kematiannya, saudara. Kedua, saudara-saudara, dia katakan bahwa kematiannya sekali untuk selamanya. Artinya kemenangan yang pertama, dan itulah kemenangan yang terus berlanjut sampai akhir, saudara. Ya, sekali untuk selamanya, saudara. Ya, artinya, saudara, ada suatu kemenangan yang terus tidak akan pernah bisa terulang dan tidak akan pernah bisa dikalahkan, saudara. Perhatikan baik. Ada satu kemenangan yang tidak pernah bisa diulang, dan itu adalah kemenangan untuk selamanya yang tidak pernah bisa dikalahkan, saudara. Nah, hari ini, saudara, yang ketiga adalah kematiannya adalah kehidupan yang mengantar kita kepada kehidupan bersama dengan Allah. Sehingga, saudara-saudara, kematiannya memberi kita sebuah kemenangan, ya,
untuk hidup bersama dengan Allah, sehingga kita hidup di dalam sebuah kemenangan yang dipertahankan dengan standarnya Allah, saudara, ya, yang membuat kita bisa menyatu dengan Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita merasa kita tetap menang sampai hari ini? Apakah kita merasa tetap menjadi pemenang sampai hari ini? Nah, kebenaran firman Tuhan ini saya sampaikan kepada kita, saudara. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah tetap menjadi pemenang sampai hari ini di dalam iman kita, di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, saudara, maka percaya kepada saya bahwa tidak ada alasan buat iblis untuk mengatakan kepada Anda bahwa Anda kalah, Anda telah jatuh, Anda telah dikalahkan oleh kuasa maut. Tidak ada alasan buat dia untuk mengatakan kepada kita bahwa Anda kalah menang di dalam Kristus. Tidak, saudara. Kenapa? Ya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan, ya, kita telah dimenangkan oleh Kristus, dan firman Tuhan katakan tadi. Sebab itu, saudara-saudara Tuhan, iblis tidak akan pernah bisa menuduh kita untuk kita jatuh bangun di dalam Kristus. Karena saya percaya selama kita ada di dalam Kristus, saudara-saudara, selama itulah kita tetap menjadi pemenang, saudara. Ya, selama kita ada di dalam Kristus, selama itulah kita tetap menjadi pemenang, saudara. Ya, karena firman Tuhan katakan tadi bahwa kematiannya kematian terhadap dosa, saudara. Ya, dia mengalahkan setiap dosa. Dia mengalahkan setiap perbuatan jahat kita. Dia mengalahkan setiap kekuatan kejahatan yang membuahkan dosa di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, dan dia katakan kematiannya sekali untuk selamanya. Maka kemenangan yang pertama ini, sekali lagi saya katakan, ini adalah yang pertama dan yang terakhir untuk seterusnya dalam hidup kita. Sebab itu saya katakan tadi bahwa ini kemenangan, ya, yang pertama dan sekali untuk selamanya, dan kemenangan yang tidak pernah bisa dikalahkan, saudara, dalam hidup kita. Sebab itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki mental sebagai anak Tuhan bahwa kita tetap menjadi pemenang, saudara. Ya, dimanapun kita berada, apapun yang harus kita hadapi, apapun yang harus kita alami, apapun yang harus kita mungkin sudah hadapi dalam hidup kita. Anda menghadapi apa hari-hari ini? Anda menghadapi masalah, Anda menghadapi penyakit, Anda menghadapi suatu hal yang mungkin saudara buat saudara mungkin seolah-olah tidak mampu lagi. Tapi ketika Anda menyadari bahwa Anda ada di dalam Kristus, maka kemenangan itu, saudara-saudara, Anda sudah miliki bersama dengan Tuhan. Ya, kemenangan itu, maka kemenangan itu, saudara-saudara, kemenanganmu adalah kemenangan bersama dengan Kristus, dan engkau mengalahkan setiap apa yang seolah-olah yang membuat engkau akan kalah, tetapi engkau akan menang menghadapinya, saudara. Apa masalah yang sedang kita hadapi, persoalan apa yang kita hadapi, nanti kita akan belajar sama-sama, saudara-saudara, supaya kita memahami bersama. Sebab itu, saudara-saudara, iblis tahu bahwa kita sudah menang bersama dengan Tuhan, karena Yesus dia telah menang di dalam sebuah pertandingan, saudara, ya, untuk mengalahkan segala sesuatunya di dalam dunia ini, saudara. Sebab itu kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-29 berkata begini, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, perhatian baik, ya, bahwa kemenanganmu bukan kemenangan yang sementara, saudara. Ya, kalau ada anak Tuhan, dia mengalami kemenangan bersama dengan Kristus, tetapi besok dia meninggalkan Kristus, itu saya katakan itu bukan kemenangan yang dialami bersama dengan Kristus.
tetapi itu kemenangan yang sementara. Kenapa, saudara? Karena banyak faktor orang tidak bisa mengalami kemenangan yang terus-menerus. Karena rasa percayanya, karena start percayanya kepada Tuhan bukan didasari dengan iman, bukan didasari dengan ketulusan, bukan didasari dengan sungguh-sungguh, tetapi kemenangannya adalah kemenangan palsu, saudara-saudara. Mungkin engkau ikut Yesus karena ada sesuatu hal, mungkin engkau percaya Yesus seolah-olah engkau beriman, seolah-olah engkau mengenal Yesus, seolah-olah engkau percaya kepada Yesus, tetapi karena motivasi, saudara-saudara, maka percaya kepada saya itu yang namanya kepercayaan, itu namanya kemenangan yang palsu. Ya, mungkin kita sudah dibaptis, mungkin kita sudah, mungkin saudara-saudara sudah ikut di dalam pelayanan, sudah ada di dalam gereja, saudara-saudara. Bahkan mungkin saudara yang dinikahkan di dalam gereja, tetapi karena kita mengawalinya dengan cara yang salah, bukan mengalami kemenangan yang sungguh-sungguh, bukan karena iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan karena sungguh-sungguh mengenali Yesus, saudara-saudara, tetapi karena motivasi, maka kemenanganmu bukan kemenangan yang sesungguhnya, tapi itu adalah kemenangan yang palsu, saudara-saudara. Sehingga ketika engkau mengalami badai, engkau mengalami masalah, engkau mengalami persoalan, begitu mudahnya engkau meninggalkan Tuhan, begitu mudahnya engkau menyangkal Tuhan, begitu mudahnya engkau menyalahkan Tuhan, begitu mudahnya engkau menyalahkan orang-orang rohaniawan, begitu mudahnya engkau menyalahkan gereja, begitu mudahnya engkau menyalahkan pemimpin, saudara-saudara. Bahkan mungkin engkau menyalahkan gembala, engkau menyalahkan orang-orang yang mungkin lebih rohani dari engkau, engkau merasa lebih rohani dari engkau. Karena kenapa, saudara? Karena kemenanganmu adalah kemenangan dengan motivasi yang salah di awal. Hari ini, saudara-saudara, mari kita memelihara sebuah kemenangan itu. Karena percaya bahwa iblis tahu, saudara-saudara, ya, iblis tahu bahwa kita sudah menang untuk selama-lamanya. Sebab itu dia tidak punya alasan, saudara, untuk menduduk kita, untuk mengintimidasi kita, untuk mengalahkan kita lagi, saudara-saudara. Tetapi dia, saudara-saudara, ya, memiliki cara-cara yang lain untuk menjatuhkan kita, ya, untuk membuat iman kita lemah, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, untuk mengalahkan kita, dia tidak akan pernah bisa, karena kemenangan Kristus di kayu salib bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, tidak ada satu kuasa manapun yang mampu mengalahkannya lagi, saudara-saudara. Sebab itu, saudara, sekarang yang paling penting apa, saudara, yang mesti kita harus tahu, ya? Karena kemenangan kita di dalam Kristus sekali untuk selamanya, maka perhatikan yang apa yang harus kita kerjakan, yang mesti apa yang harus kita tahu, saudara. Sebenarnya kita anak Tuhan, yang perlu kita tahu bagaimana mempertahankan kemenangan itu, saudara. Ya, supaya kita tetap menjadi pemenang adalah mesti kita tahu bagaimana mempertahankan kemenangan itu. Ya, kalau seorang olahragawan, saudara, ketika dia menjadi juara di salah satu kompetisi, bahkan kompetisi berikutnya akan terulang dan selanjutnya, maka dia akan memperjuangkan, dia akan melatih dirinya sendiri. Dia akan latihan, dia akan berjuang, dia akan belajar begitu banyak hal lagi, supaya bagaimana untuk mengalahkan musuh-musuh di berikutnya, saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, kemenangan di dalam dunia ini, saudara, itu suatu saat bisa dikalahkan, tapi kemenangan di dalam Kristus tidak akan pernah bisa dikalahkan asal engkau tetap sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana untuk mempertahankan kemenangan kita di dalam Kristus? Kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-39. Saya akan bacakan kepada kita. Firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 27, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah maut, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan baik saudara-saudara, ya, untuk mempertahankan kemenangan kita bersama dengan Kristus. Tidak ada kata lain, tetap tinggal di dalam kasih Kristus dengan iman, saudara-saudara, dengan pengharapan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang mampu melawan kita kalau Allah di pihak kita, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan tidak ada. Dan firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat ulang lagi, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, saudara? Tidak ada, karena kita ada di dalam Kristus, saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, untuk mempertahankan iman kita, tetap menjadi pemenang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam kasih Kristus, saudara. Karena saya percaya, selama Anda tinggal di dalam Kristus, selama itulah Anda menang. Mulai Anda percaya sampai nanti akhir Anda tetap di dalam Kristus, engkau tetap menjadi pemenang, saudara. Apa yang membuat engkau kalah, saudara-saudara? Firman Tuhan katakan, apa yang dapat memisahkan kita dengan segala sesuatu dalam hidup ini? Entah karena itu, saudara, kita mengalami yang namanya penindasan, ya, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apa yang dapat memisahkan kita? Ya, ekonomi kah, atau ejekan kah, atau aniaya kah, atau penipuan kah, atau bahaya kah, saudara? Ya, firman Tuhan bilang tidak ada. Kalau engkau terus beriman kepada Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus. Tetapi kalau engkau tetap ada di dalam Kristus, maka kasih Kristus akan terus mengalir dalam setiap hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan kasih yang penuh dengan kemenangan setiap hari. Dengan kasih yang penuh dengan kemenangan setiap hari. Ketika kekhawatiran datang, maka engkau ingat bahwa engkau adalah pemenang, maka kekhawatiran dikalahkan. Ketika ketakutan itu datang dan engkau ingat bahwa engkau adalah pemenang, maka ketakutan itu dikalahkan. Maka ketika engkau cemas, engkau gelisah, maka ketika engkau ingat bahwa engkau telah menang di dalam Kristus, maka kegelisahan dan kerisauan hatimu akan menjadi hilang. Maka ketika engkau mengalami ketidakdamaian, saudara-saudara Tuhan, maka ketika engkau mengingat kemenangan yang dari Kristus, maka kekirangan dan kedamaian mengalir dalam hidupmu, saudara-saudara. Karena saya percaya ini adalah firman Tuhan dan ini adalah janji Tuhan. Karena kita ada di dalam Kristus, karena kita sudah dimenangkan sekali untuk selamanya, saudara-saudara. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu dan saya mau dan saya percaya selesai engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau keluar sebagai orang yang memiliki mental, adalah mental pemenang, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau sekarang ini sedang menangis, mungkin engkau sekarang ini sedang galau, karena mungkin menderita, karena mungkin ditakutkan oleh berbagai berita,
Karena mungkin dengan situasi dan kondisi bangsa kita yang sedang dilanda oleh COVID-19, saudara. Bahkan mungkin dengan kondisi ekonomi bangsa kita yang semakin melemah, saudara. Bahkan mungkin Bapak Ibu di dalam ekonomi sendiri juga sedang lemah, saudara. Percaya kepada saya. Ketika engkau percaya Tuhan saya sedang menang, dan sehari ini saya juga pemenang, saudara. Saya percaya bahwa kemenanganmu Tuhan bela. Karena Tuhan bela, Dia membela kita, saudara. Dia di pihak kita. Dia menyertai setiap hidup kita. Hari ini saudara-saudara, mari bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Mari bangkitkan pengharapanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari katakan sama-sama, aku tetap menjadi pemenang sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya, yang telah menebus dosa saya, dan yang telah memberikan aku hidup. Sebab itu firman Tuhan katakan begini sekarang, firman Tuhan berkata begini, karena aku hidup adalah hidup karena Kristus Yesus. Karena hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dewasa, mari hari ini sebagai orang-orang yang menang, engkau boleh doa kepada Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan teguhkan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau memberkati setiap kami, Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang menerima firman, Engkau urapi dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman-Mu tertabur di tanah hati kami. Dan mereka akan menjadi pemenang, bahkan tetap jadi pemenang selama-lamanya di dalam Kristus. Tidak ada kesempatan buat iblis, tidak ada kesempatan buat setan untuk mengintimidasi kami. Karena setan pun tahu bahwa kami sudah menang bersama dengan Tuhan. Karena Engkau telah memenangkan pertandingan itu sebelum kami, Tuhan Yesus. Untuk kami Engkau bertanding, untuk kami Engkau mati, untuk kami Engkau mengorbankan segalanya. Sebab itu dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Apapun yang mungkin kami alami, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang cemas, yang khawatir, yang sakit, yang gelisah, hari-hari ini roh kemenangan itu curahkan kepada mereka. Roh kemenangan itu alirkan dalam hidup mereka, dalam jiwa, pikiran, dan hati mereka, dan roh mereka. Sehingga mereka kembali berkira bahwa mereka menang bersama dengan Tuhan. Dan kalau ada di antara mereka yang diintimidasi oleh kuasa penyakit, Engkau telah mengalahkan juga segala kuasa penyakit. Karena Engkau telah menang di atas segala kuasa yang ada di bumi dan ada di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami keluar menjadi orang-orang yang tetap menang. Dengan segala bentuk masalah yang harus kami hadapi, kami percaya kemenangan kami bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.